Oke. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما خلقت ورزقت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. الحمد لله على جميع نعم التي لا تحصى أبدا، وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا. سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kita bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Sebanyak-banyak yang Allah ciptakan, apapun yang diciptakan oleh Allah, kita bertasbih, bertahmid ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, sebanyak-banyaknya sehingga Allah ridho dan cinta kepada kita. Subhanallah. Kita bertasbih, bertahmid ya Allah, Alhamdulillah, sebanyak perhiasan yang di langit dan di bumi. Subhanallah. Kita bertasbih, bertahmid ya Allah, sebanyak ilmu-ilmu yang Allah miliki. Ini artinya adalah ungkapan-ungkapan Alhamdulillah, memuji Allah dengan angka yang tidak terhingga. Maka itu nama-nama Allah tidak mungkin 99 karena Allah maha 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 tidak terbatas. Maka nama-nama Allah sangat 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 tidak terhingga karena Allah maha tidak terhingga. Subhanallah. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sudah memuji Allah begitu dahsyat, memuji itu ada yang basa-basi, ada yang memang dari hati nurani yang paling dalam. Sama kita saya cinta kamu. Kadang-kadang hanya basa-basi. Saya ini perhatian sama kamu. Realitanya tidak perhatian, realitanya tidak cinta. Ya. Ini bagus nggak? Oh bagus. Padahal dalam hatinya tidak bagus. Makanan ini enak nggak? Wah enak. Padahal tidak enak. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini karya saya bagus? Baca bagus, padahal jelek. Jadi ada kejujuran dan tidak ada kejujuran dalam realita kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah, adakah kejujuran di dalam hati kita ketika kita berzikir? Kejujurannya pun tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Ya benar, segala puji milik Allah. Tapi saya juga harus dipuji karena saya punya ilmu. Saya harus dipuji karena saya punya harta. Karena saya harus dipuji karena saya punya jabatan. Saya harus dipuji karena saya cantik jelita. Saya harus dipuji karena saya gagah. Saya harus dipuji. Maka kata-kata alhamdulillahnya tidak jujur. Padahal kalimat alhamdulillah segala puji milik milik Allah. Tidak hanya itu. Sampai pun yang jujur mengucapkan alhamdulillah, grade-nya, levelnya, itu pun berbeda-beda. Ada hanya melihat makanan, dia merasakan, alhamdulillah enak banget. Yang tadinya tidak punya uang, dikasih uang. Alhamdulillah. Yang tadinya dalam kesempitan, kemudian dilapangkan, segalanya jadi mudah. Alhamdulillah. Ya, itu udah alhamdulillah jujur, rasakan. Tapi mungkin ada yang lebih daripada itu semua. Tidak perlu harus ada makanan, tidak perlu harus ada minuman, tidak perlu harus ada uang. Kita bisa bernafas saja dah. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau masih ngasih umur. Baru bangun tidur, ya Allah, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur.
Subhanallah. Setelah itu kita ke WC, kita keluarkan kotoran kita. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Bangun tidur kita bersyukur engkau telah ngasih tidur, ngasih kesehatan. Kita buang kotoran pun ya Allah, alhamdulillah engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Kita gerakkan semua ya Allah, alhamdulillah sehat semua ya Allah. Kaki saya sekarang sudah bisa berjalan, alhamdulillah ya Allah. Walaupun harus bolak-balik ke rumah sakit disuntik, subhanallah. Sekarang saya bisa makan, minum, kemarin tidak bisa. Sekarang saya bisa istirahat tidur, kemarin tidak bisa tidur. Nikmat begini tidak akan bisa kita hitung, amat sangat banyak. Detik ini, bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan ceramah. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa mendengar. Detik ini, bapak-bapak, ibu melihat ceramah, melihat. Ya Allah, alhamdulillah. Maka salat itu tidak boleh memejamkan mata. Ketika kita melihat, ya Allah, alhamdulillah aku bisa melihat dengan mata ini, ya Allah. Alhamdulillah. Semakin merasakan, semakin menunjukkan kejujuran kita kepada Allah. Dan Allah maha, maha, maha tahu. Apapun yang dirasakan hambanya. Maka kalau ini terus terakumulasi, akan merasakan satu titik, memang hidup adalah kontrak dengan Allah. Mulainya dari situ. Karena materi yang kemarin, saya hanya mengingatkan, hidup itu kontraknya dengan Allah. Hidup itu adalah perjanjian dengan Allah. Sifat manusia kompensasif. Sifat manusia ingin mendapatkan balasan. Sifat manusia ingin sesuatu yang didapat. Apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan. Contoh, saya berubah, duduk saya begini. Duduk saya berubah. Apa yang saya inginkan? Lebih nyaman lagi. Subhanallah. Saya berubah, laptop saya geser. Supaya apa? Supaya lebih fokus lagi. Subhanallah. Anda pakai baju, saya pakai baju ini ya. Supaya bagus nih. Saya mau makan ini enak ini. Kasih lagi kopinya. Masya Allah. Jadi semua gerakan kita itu kompensasif. Maka kompensasif sifat pamrih, sifat ingin mendapatkan balasan, itu adalah sifat manusiawi yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan tidak bisa di-uninstall, tidak bisa dihilangkan. Nah, sifat inilah yang harus kita tumbuhkan, asalkan orientasinya tepat. Sifat inilah yang kita hidupkan dan kita kembangkan, tapi fokus kepada Allah. Disinilah peperangan. Karena di dalam diri kita kompensasif. Di dalam diri kita ada ingin sesuatu balasan. Ada yang salah alamat dalam hidup. Dia kompensasif kepada manusia. Maka dia akan ditinggalkan oleh Allah dan dia akan dibenci oleh manusia. Subhanallah. Kalau ada orang ingin dipuji manusia, ingin dipuji manusia, ingin dipuji manusia, ingin dipuji manusia, akhirnya orang itu sombong, menunjukkan who am I. Kesombongan ini menyebabkan orang tidak suka. Disinilah lanjutan daripada kajian yang sebelumnya. Subhanallah. Kenapa orang itu sombong? Karena saya patut dipuji. Ini harta saya miliaran bahkan triliunan saya yang punya. Ini mobil-mobil mewah saya yang punya. Ini saya padahal ini dari Allah. Maka kata-kata ini milik saya terjadilah Allah tidak mencintainya. Karena orang ini membesarkan dirinya. Itulah pertama kali makhluk Allah yang dikeluarkan dari rahmat Allah. Karena merasa hebat. Siapa itu? Iblis. Maka zuhud yang pertama hilang. Zuhud yang pertama adalah kalau Anda melakukan sesuatu dicintai oleh Allah, yaitu berzuhud dari dunia. Saya ulang lagi, melihat dunia itu kecil. Nah, sekarang bahasa Indonesia saja. Bagaimana caranya? Ini semua dari yang maha besar, maka menjadi kecil. Karena ada pembanding. Yang kedua, berzuhud dari dunia adalah obsesi akhirat. Ini materi yang sebelumnya. Oh ini enggak, seakan-akan hidup adalah dunia adalah segalanya. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya.
efeknya dia tidak akan mendapatkan juga cinta manusia. Cinta manusia hanyalah orang-orang yang fasik. Kalau ada orang yang suka memuji, 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 berarti ya itu orang-orang yang fasik. Karena sebaik-baik wahasna ulaika rafiqa, sebaik-baik orang yang menjadi teman Anda dalam Al-Quran, itulah orang yang mengingatkan kita kalau kita salah. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Jangan malah sebaliknya mencari orang yang selalu memuja-muji, memuja-muji. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kadangkala kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini eh, akan ada penilaian semua oleh Allah. Penilaian manusia temporal. Sekarang Anda dipuji, besok-besok dihina. Tapi penilaian Allah tercatat dengan rapi. Yaitu di dalam kata kanan kiri kita ada malaikat yang selalu menulis apa yang kita kerjakan semua. Ini penilaian Allah yang tidak akan hilang. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang eh, lupa bahwa kontrak ini hanya dengan Allah. Mulainya dari mana kontrak ini dengan Allah? Cara berpikirnya dari mana mulainya? Mulainya dari apa yang Anda rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki. Ini semua asal-usulnya dari Allah. Dikasih Allah, dikasih Allah, dikasih Allah, dikasih Allah. Dan Allah amat sangat mudah sekali untuk mengambilnya. Tapi orang, saya cantik, tiba-tiba kena penyakit kulit. Saya gagah, penguasa tau-taunya udah mulai rusak kulitnya. Nah, ya kan? Udah nggak bisa mau pakai apapun, digoreng, rusak kulitnya. Sangat mudah. Orang punya harta, kasih bangkrut, hitungan detik. Apalagi orang bermain judi, bermain saham. Uh, udah jelas itu. Sangat mudah bagi Allah untuk ngambil. Dalam keadaan sehat, mobil mewah, naik mobil, bisa jatuh, bisa kecelakaan, habis. Maka ketika kita merasakan ini semua dari Allah baru, iya ya ini semua milik Allah. Itu mulainya dari situ. Kontrak dengan Allah itu tidak akan tumbuh merasa kontrak dengan Allah apabila kita merasa punya. Maka disconnect, putuslah rasa bahwa hidup itu kontrak dengan Allah. Subhanallah. Maka kita butuh teman yang mengingatkan, yang kuat kontraknya dengan Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dijelaskan Al-Quran. Orang teman yang terbaik hanyalah ini. Ini nanti buka surat An-Nisa 69. Kalau nyari teman yang seperti itu. Dan kita selalu ucapkan tiada hari tanpa kita mengucapkan lisan kita. Siapa itu saat ihdinas siratal mustaqim. Siapa? Kasih Allah kasih aku petunjuk jalan yang lurus. Siapa yang jalan alladzina an'amta. Nah, kalau redaksi Al-Quran surah Al-Fatihah an'amta. Kalau An-Nisa 69 alladzina an'amallahu alaihim. Kalau surah An-Nisa 69 alladzina itu orang-orang an'amallahu alaihim yang Allah berikan nikmat. Nah, kalau Al-Fatihah alladzina an'amta yang kau berikan nikmat. Subhanallah. Siapa? Pertama, Nabiin. Wah, Nabi kan sudah wafat. Gimana jadi teman kita? Jadi kan suri tauladan. Kisah Nabi begini, Nabi ini begini. Oh ya. Wasiddiqin. Siddiqin itu orang yang punya integritas yang tinggi. Tidak bohong. Siddiqin itu apa yang dikatakan itu dikerjakan. Itu namanya as-siddiqin. Jadi kalau orang ngomongnya beda dengan apa yang dilakukan. Abu Bakar as-Siddiq. Ya, Nabi melakukan ini. Saya percaya membenarkan. Tapi terjemahannya kok jadi begitu di dalam bahasa Indonesianya orang-orang yang mencintai kebenaran. Sedekah itu bukan orang yang mencintai kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada dalam fitrah manusia. Fitrah manusia itu pasti mencintai kebenaran. Jadi as-siddiqin itu saya sekarang bahasa. Bapak Ibu pernah dengar sadaqallahul azim, maha benar Allah apa yang difirmankan. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut dengan As-Siddiq? Membenarkan. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi benar. Nabi itu Isra Mi'raj, benar.
dibenerin terus. Maka disebut dengan avokat. Orang ragu, dia nggak benar, pasti benar, nggak mungkin salah. Maka disebut as-siddiq. Sedekah, sedekah. Sedekah itu membenarkan apa yang diimani. Saya punya uang, saya sedekahin aja. Kenapa sedekah? Saya yakin, yakin bahwasanya ini akan dibalas oleh Allah, yakin. Nggak mungkin tidak. Toh ini juga dari Allah kan punya saya. Maka dia sedekah itu membenarkan. Itu bahasa Arab ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Ini surat Taubat ayat 60. Sesungguhnya sedekah-sedekah. Maksudnya apa? Zakat. Subhanallah. Karena itu wajib hukumnya. Jadi ini perintah dari Allah. Saya benarkan karena saya iman kepada Allah. Maka ada hadis, kullu amalin ma'ruf sadaqah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Kenapa? Maksud sedekah apa? Yakin sedekah jadi sedekah. Sedekah itu bukan ngasih, bukan. Sedekah adalah membenarkan apa yang kita imani dengan perilaku. Saya ulangi lagi. Sedekah itu membenarkan apa yang kita imani dengan perilaku. Lihat tangan saya. Al-iman ma waqar fil qalb. Iman itu yang tertancap dalam hati. Wasaddaqahul amal. Wasaddaqahul amal. Dan dibenarkan dalam perilaku. Maka redaksi An-Nisa 100, An-Nisa 69, siapa itu? As-Siddiqin, orang yang punya integritas tinggi. Integriti itu apa? Apa yang diimani dikerjakan. Perilakunya sesuai dengan kata-katanya. Kata-katanya sesuai dengan perilakunya. Kadang-kala saya anti korupsi. Tangkap, stop korupsi. Tapi dia sendiri koruptor. Subhanallah. Maka tidak punya integritas. Maka as-siddiqin itu yang membenarkan. Membenarkan dengan perilaku dari iman. Tapi diterjemahkan kebanyakan para pencinta. Kebenaran kok pencinta. Oh, iya, cinta. Cinta itu ada yang bohong, ada yang basa-basi, ada yang kok cinta ada yang basa-basi. Coba lihat pejabat-pejabat kita. Anti korupsi semuanya. Saya baru baca data dunia bahwasanya kita ini se-Asia Tenggara itu kita miskin nomor 2 tertinggi. Sedihnya luar biasa. Negara kita ini. Berarti anak keturunan kita mayoritas itu miskin. Saya kemarin terharu menitikkan air mata ketika menitipkan anak-anak di pondok pesantren tahfiz, anak-anak mentawai gitu kan. Ya Allah ya Rabb. Subhanallah. Mereka miskin. Makan aja nggak bisa. Ini negara kita amat sangat miskin. Kenapa? Tutur kata pejabat idealis semua, tapi bohong. Itu namanya tidak ada integritas namanya. Omongannya nggak sesuai dengan perilakunya. Apakah kita punya integritas? Belum tentu. Allahu Akbar. Lisan kita mengucapkan Allah Maha Besar. Pikiran hati kita membesarkan selain Allah. Habis ini makan apa ya? Sarapan apa? Habis ini hari ini saya mau ke sini. Sholat subuh kok planningnya hari ini kemana-kemana. Nah sholat subuh itu Allah Maha Besar. Melatih integritas itu tidak mudah. Ya. Baik. Wasyuhada wassalim. Wasyuhada itu orang-orang yang mati syahid. Mati syahid ini kontraknya semakin tinggi. Hidup itu kontrak dengan Allah. Nanti Bapak-Bapak, kalau Anda ini intermezzo saja. Kalau Anda di Amerika, kalau dalam keadaan susah, teleponnya nomor berapa? 911, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita buka 911. Coba kan? Surah 9, ayat triple 1. Itu kontrak. Jadi hidup itu kontrak hanya dengan Allah. Ini ayat yang wajib dihafal setiap guru. Ketika ini, saya ini berapa hari ini upgrading di pondok pesantren. Ini wajib hafal, ngelotok, nggak boleh, nggak. Bapak Ibu juga harus hafal. Innallah ishtara, satu. Allah itu beli. Berarti kontrak kan, jual beli. Innallah ishtara, bayangkan. Innallah ishtara, Allah membeli. Beli ke siapa? Beli apaan? Beli ke kita. Minal mu'minin. Anfusahum wa Subhanallah. Allah tuh beli kita, mau beli. Jangan karena harta kita, jiwa kita dia mau beli Allah. Innallah ishtara. Jual beli Bapak Ibu. Hidup itu jual beli. Hidup itu kontrak. Innallah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anahumul jannah.
Kita tuh berjuang totalitas, totalitas, totalitas. Jiwa raga kita di Allah. Kita dapat apa? Dapat surga. So, berkata-kata ini sudah melihat hidup kontrak dengan Allah. So, baik surga di sini kan kita sudah pernah terangkan. Saking sayangnya Allah, itu kalau Anda taat, aku kasih surga. Saking sayangnya Allah, itu surga bukan hanya di akhirat, dikasih di dunia. Namanya an-nafsul mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasan. Jadi hidup itu jangan dipahami kontrak saya dengan siapa. Saya ngasih ini nanti saya dapat apa dari dia. Salah. Saya ngasih si Ahmad. Nanti saya dapat dari Ahmad apa? Oh, Ahmad kan orangnya hebat. Dia punya jabatan. Paling tidak saya dapatlah naik jabatan pangkat. Oh, berarti Anda iya Ahmad Na'budu wa iya Ahmad Nasta'in. Gimana? Hidup itu kontrak dengan Allah. Maka itu kalau memberikan itu kepada orang fakir miskin, Anda tidak dapat apa-apa dari mereka. Kalau Anda memberikan kepada orang yang kaya, pasti akan ada kompensasi dari orang kaya itu. Menolong orang yang tidak kenal itu lebih 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 ikhlas karena kita juga nggak ada kenalan dengan dia gitu. Apalagi kalau Anda berjuang untuk orang-orang pedalaman, saudara bukan, ini bukan, subhanallah. Maka balik lagi hidup itu kontrak. Inilah orang-orang yang mati syahid. Yang tadi kan surat An-Nisa 69 wasyuhada. Syuhada itu udah kontrak innallahu ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Allah beli jiwa raga kita, harta kita, kita serahkan. Allah ngasih apa? Surga, subhanallah. Yuqatiluna fi sabilillah, diangkat senjata perang. Ada dua perang itu. Fayaqtulun, dia membunuh atau terbunuh. Wa yuqtalun. Ada dua. Anda perang itu cuma dua. Anda masih hidup atau Anda mati, kira-kira gitu. Haqqan wa'adan alaih haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Wa'adan alaih ini artinya adalah ini janji Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini janji Allah yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil dan Quran. Tertulis sudah. Nah, ada kata-kata yang jelasnya. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Adakah yang lebih dahsyat dalam menepati janji? Nggak ada, hanya Allah doang. Sampai pun presiden kita, para pejabat kita, janjinya nol besar, nol besar. Katanya kita akan naik, ekonomi kita akan ini. Dalam sekian bulan akan merosot begini. Shh, katanya nyusup. Anti korupsi, bohong semuanya. Aduh, kita ngeliat negara ini sangat-sangat hancur ya, karena tidak ada integritas. Hidup itu kontrak dengan manusia, bukan dengan Allah. Maka redaksi Al-Quran ditantang kita. Waman awfa bi'adihi minallah. Adakah orang yang top markotop yang hebat dalam menepati janji selain Allah? Nggak ada. Nah, di sini kan keyakinan. Hidup itu kontrak dengan Allah. Orang angkat senjata, saya ngapain itu jihad akan dapat surga. Yakin, yakin. Nah itu siapa yang lebih dahsyat dalam menempati janji? Hanya Allah. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Kasih kabar gembiralah. Akad jual beli ini, jual. Hidup itu akad jual beli. Wadzalika huwal fawzul azim. Itu keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Nah, sekarang ini kan jihad, angkat senjata. Nah, sekarang konteksnya kita aktualisasikan surat 9 ayat 111. Anda nolong orang, yakin Allah akan balas. Tidak ada Anda nolong, rugi, tidak ada. Tapi kan yu'minuna bil ghaib. Kita termasuk orang-orang yang beriman pada ghaib atau tidak? Subhanallah. Kita disakitin orang, terus kita berbuat baik. Itu kan bicara materi dunia, rugi. Siapa? Lu, kira-kira gitu. Pride-nya tinggi langsung. Tetapi orang yu'minuna bil ghaib ya sudahlah. Sabar dia. Nah, menumbuhkan keyakinan dengan gaib inilah yang kadang-kala kita tidak punya ilmunya. Satu pertanyaan sebagai penutup, Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala.
Ini kan gambaran orang-orang yang syuhada. Nah, syuhada itu adalah orang-orang yang menjadikan jiwa raganya di jalan Allah sampai mati. Maka itu Bapak Ibu ingat hadis Nabi dan selalu saya ingatkan, please kalau doa bukan hanya minta husnul khatimah, ini ya Allah aku ingin mati syahid, ya Allah aku ingin mati syahid, ya Allah aku ingin mati syahid, ya Allah aku ingin mati syahid. Man sa'ala syahadata bisidq ballagha manazil syuhada wa immata ala firashi. Barang siapa yang berdoa minta kepada Allah agar mati syahid, maka dia diangkat oleh Allah ketika dia mati, walaupun matinya di atas kasur, diangkat menjadi derajatnya orang-orang yang mati syahid. Maka orang yang sudah meletakkan jiwa harganya untuk Allah, mati pun tidak apa-apa, jangankan harta, jiwa raga saya untuk Allah, yakin akan mendapatkan balasan. Subhanallah. Kata-kata terakhir sebagai closing, supaya kita menumbuhkan rasa bahwa memang hidup adalah kontrak dengan Allah. Lihat, kemarin, kemarin nih hari apa kemarin? Hari Selasa apa? Ya, Pak. Apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah kita inginkan. Ternyata beda. Subhanallah. Apa yang kita inginkan beda dengan apa yang besok. Nanti lihat, nanti hari ini apa yang kita inginkan ternyata beda dengan apa kenyataannya. Oke, lembaran hidup yang lalu. Umur Bapak Ibu berapa? Taruhlah umur 50 tahun. Di rata-rata sudah di atas 50 tahun sini ya. Lihat, kita dulu lebih setengah abad hidup. Sekarang tinggal di mana? Duduk di mana? Tidur di mana? Apakah itu tempat memang yang kita inginkan dari kecil? Kan enggak. Bapak-bapak Ibu kerja di mana? Apakah itu sebuah cita-cita? Kan kadang-kadang artinya apa? Ternyata mayoritas lembaran hidup adalah unpredictable, di luar prediksi. Itulah Allah yang ngatur. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Anda di mana posisinya? Masih punya orang tua, masih punya suami, masih punya anak. Sekarang, unpredictable kenyataannya. Subhanallah, subhanallah. Di sini menunjukkan Allah yang mengatur. Allah yang mengatur kontrak dengan Allah. Masya Allah. Insya Allah hari esok kita akan fokus lagi. Bagaimana kita hidup itu menjadi an-nafsul maut, mainah jiwa yang tenang. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan. Walaupun orang tidak membalas dengan kebaikan, pasti Allah balas. Pasti. Dihina, caci maki, difitnah, sabar. Pasti Allah balas mereka. Nggak usah kita yang balas. Ini redaksi Al-Quran. Janji Allah pasti benar. 46, 41, 46. 45, 15. Itu redaksi hampir sama. Yang 41 yang selalu saya ingatkan, man amila salihan fali nafsi. Berbuat baik, dia buat baik buat dirinya. Barang siapa berbuat buruk, balik lagi buat dirinya. Tuhan tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin 'lil 'abid. Anda berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat diri Anda. Berbuat buruk, keburukan itu balik lagi buat diri Anda. Wa ma rabbuka bidzallamin 'lil 'abid. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ini surah Fussilat ayat 46. Surat 45 ayat 15 hampir mirip. Barang siapa berbuat baik, kebaikan buat dirinya. Barang siapa berbuat buruk, keburukan baik lagi buat dirinya. Dia akan dikembalikan kepada Allah. Berarti apa? Ada balasan. Maliki yaumiddin. Berbuat baiklah, jangan berhenti. Kalau ingin hidup ini indah, berbuatlah semua kebaikan. Karena hidup pasti dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang para penguasa merasa kuasa, merasa hebat. Pasti ada balasan. Tidak mungkin gak ada balasan. Memang hidup seperti itu. Gitu kan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang punya kontrak. Ingat, 9111. Hidup adalah jual beli. Yang memakai istilah jual beli adalah Allah. Nanti kita lihat bahasa-bahasa Al-Quran sehingga kita semakin yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya walaupun hanya sebentar. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai besok lusa, karena besok saya harus ke rumah sakit, jadi tidak bisa online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.